sejahtera buat kita semua. Agak kesini sedikit kena mas. Ini udah Sekarang udah nggak ini mas, maksudnya udah alhamdulillah bangsa ini sudah sedikit menurun dari COVID, dan kita berdua ini kan udah berarti sudah nggak perlu ada jarak ya. bukan nggak perlu ada jarak tapi tetap kita antisipasi mas. Hanya alhamdulillah bangsa kita sudah sedikit menurun untuk masalah pandemi COVID ya mas. Grafiknya sudah menurun dan aktivitas kita sudah mulai bergerak Bebas lah ya. plus juga ekonomi udah walaupun mulai bebasnya tuh apa ya, kalau bahasa saya tuh bebas tapi sopan ini. baik. Buat sobat-sobat semua yang selalu mengikuti kanal saya, kanal dari Nusantara Sudut Lucu, malam hari ini saya kedatangan lagi sahabat saya yang sering buat blunder pikiran saya, tapi ini blunder itu akhirnya juga bisa keluar akhirnya. Blunder tuh apa? Blunder tuh bahasa mana? Kayak orang di blender gitu ya. Ini terjadi karena saya sering tanya hal-hal yang sifatnya mungkin secara umum tidak ditanyakan orang lain, tetapi saya menyambungkan adanya benang merah antara realitas kejadian yang sekarang dengan kejadian yang masa lalu, begitu mas. Jadi kalau sampean bisa sampai sini, kejadian masa lalunya kan sampean naik motor dari rumah terus ke sini gitu, ada cerita. Kalau dulu naik kuda kali ya. Iya, dulu naik kuda. Jadi begitu sobat semua dan rekan-rekan, ini saya ada satu tema yang menarik, dan ini mohon maaf kalau ada suara-suara lain yang muncul karena ini bukan studio mas. Kalau studio kedap suara. Iya. Nah termasuk ini mas. Nih. Nah, ini istilahnya motor mabur mas. Besi yang bisa terbang, di dalamnya ada manusianya, lewatnya di atas ini. Dan ini menjadi yang biasa, tapi mungkin zaman lalu menjadi luar biasa. Iya. Orang dulu nyebutnya besi terbang gitu. Zaman dulu mungkin ada tanda-tanda mas, nanti ada besi terbang atau apa gitu yang. Jadi gitu mas, yang saya ingin tanyakan itu, ini saya ada sedikit lagi-lagi bahasanya dialektika. Waduh, terlalu keren, tapi bahasa mempertanyakan pada diri saya sendiri mas. Iya. Kadang kan orang ada yang mempertanyakan, misalnya ini mohon maaf mas, ini kopi mas, kalau saya bertanya ini asalnya dari mana, mungkin ada orang berpikir langsung nyeruput mas. Iya. Ada orang nanya, ini kopinya dari mana toh? Oh dari misalnya dari Bogor misalnya kan. Oh ini Arabica apa Robusta toh gitu kan. Banyak pertanyaan muncul dari segelas kopi. Tapi ini kita minum dulu mas. Boleh dah. Maaf sob, kopinya tinggal separuh. Jadi ya, kopi atau ngopi ya, ngolah pikir ya. ngolah pikir. Kalau saya ngomong pintar. Jadi kalau saya sering posting tuh mas, yuk kita ngopi, aslinya bukan ngopi aslinya, tapi ngomong pintar sambil ngopi. Jadi gini mas, ini kan selalu saya mencoba mengaitkan benang merah mas, kalau orang bilang sejarah yang saling bertautan. Realitas yang ada sekarang ini adalah kita sudah sepaham era digital mas. Era digital atau era apa namanya, global apa sih bahasa kerennya itu, selain itu kan ada lagi. Aduh istilahnya era digital, udahlah digitalisasi nah, atau era internet apalah gitu kan. Mohon maaf saya juga punya keterbatasan tentang literasi era digital. Yang saya paham digital itu HP mas. Jadi orang pakai HP tinggal kirim pesan sampai order barang segala macam, semuanya dengan ada di genggaman kita mas. Cukup dengan satu jari, tinggal tunjuk. Ya ini sorry mas, ini kapal capung ini punya teman saya mas, kelihatannya temen yang saya akui temen. Nah gitu mas, ini keterkaitannya gimana mas? Kan ini era digital nih, digitalisasi. Apakah pada masa-masa lalu ini, kalau setbacknya terserah menurut pandangan mas Kus, leluhur
negeri kita atau leluhur dalam konteks dunia ya. Mungkin nanti nyerempet-nyerempet Thomas Alva Edison atau siapa yang menciptakan teknologi yang terkait dengan digital itu, yang penemu komputer atau gimana. Apakah ada keterkaitan langsung ya Mas kejadian sekarang ini dengan sejarah masa lalu? Jadi jawaban saya sih gini ya, Mas kencang sedikit Mas. yang namanya sejarah itu pasti akan terulang, Oh gitu. cuman beda bungkusannya, beda baju, beda warna aja, itu aja sih. Contoh kayak dulu ya, orang tua atau leluhur nenek moyang kita dulu ya, itu bisa membelah dirinya menjadi satu, dua, menjadi satu jadi 4, satu jadi 5, satu jadi 7. Sekarang pun bisa dinyatakan, cuman beda bungkusannya, beda warnanya. Dan orang tua dulu tuh untuk melakukan hal itu penuh dengan tirakat, penuh dengan, intinya semuanya dijalani dengan penuh hikmat ya, Oke. penuh pengorbanan, sampai bila-bilain meninggalkan keluarga. Kalau sekarang kita pun bisa membelah diri jadi 4 atau jadi berapa gitu, cukup dengan call friend kalau bahasa ini ya, video call rame-rame sama temen ya kan. Iya. Kita bisa menjadi berapa aja itu. Ya kayak di ini aplikasi WhatsApp itu kita bisa ngomong dengan 10-20 orang begitu Iya. ya. Oke. Atau kita bikin kaca di ruangan kita tuh, ada kaca 5 biji atau 10 biji, kan badan kita bisa pecah menjadi berapa itu sesuai dengan jumlah kaca yang kita siapkan di ruangan kita. Itu aja sih bedanya. Cuman sekarang sama yang dulu bedanya nggak jauh apa ya, jauh berbeda. Bedanya tuh sedikit lebih ke teknisnya aja. Jadi artinya simbol-simbol atau tanda-tanda yang terkait dengan era digital itu sejak zaman dulu udah ada Sudah sebetulnya. ada ya. Itu yang tadi kembali ada orang bisa mecah jadi 8, jadi 2 orang, itu apa namanya Mas? Kalau dulu disebutnya ya mecah raga lah. Itu terjadi di nenek moyang kita atau Iya, leluhur kita. leluhur kita itu. Eh, Dalam satu waktu yang sama ya kan, jam yang sama, hari yang sama, bisa berkomunikasi dengan berbagai penjuru arah gitu. Kalau dulu disebutnya telepati atau apalah gitu kan. Nah, kalau sekarang cukup dengan HP kan gitu. Nah, pasti muatannya beda ya Mas dulu dengan sekarang. Sekarang anak kecil, bahkan anak TK itu udah bisa aplikasi WhatsApp, kirim Iya. pesan gitu, kirim foto. Kalau dulu bisa melakukan itu kan sangat khusus Mas. Sangat khusus sih ya. Dibutuhkan apa ya? Meditasi atau hening cipta lah ya, hening cipta yang benar-benar luar biasa lah pokoknya. Intinya penuh dengan spiritual. Ketenangan jiwa segala macam Mas ya. Semuanya itu dibutuhkan. Kalau saya udah nggak perlu tenang Mas, sekarang pakai HP itu Iya. nongkrong sambil Sekarang yang dibutuhkan hanya buat beli pulsanya aja mah, paketan ya, itu aja udah cukup. kadang-kadang nebeng Mas cari wifi Mas. Ini sangat menarik menurut saya karena kan dulu boleh dibilang fungsi dari intinya kan itu komunikasi Mas. Komunikasi ya. Dulu berkomunikasi dengan cara yang memerlukan satu ketenangan jiwa, kemudian ada semacam keheningan. Kalau sekarang di tengah keramaian, di dalam nongkrong di warung kopi, di kafe segala macam, kita Dimanapun bisa. ya. Nah, realitas yang seperti ini menurut Mas Kus gimana? Apakah ketika semua nih kan semua jadi mudah Mas? Iya. Apapun sekarang jadi mudah. Itu artinya nanti ke arah digitalisasi ini kembali kepada hubungan antar manusia itu nanti formatnya seperti apa Mas? Maksud saya gini loh Mas, kalau dulu itu sebelum ada HP atau telepon, kita kalau
datang silaturahmi ke orang tuh lebih afdolnya ketemu kan mas, Iya. salaman tik ya kan, bahkan ngobrol bercanda sambil tepuk bahunya, kita bisa nongkrong. Sekarang nggak seperti itu, ucapan bela sungkawa, ucapan selamat iya. itu cukup dengan tuk. Nah ini dimensi yang muncul di era digital ini kan sedikit memupus itu mas. Itu pandangannya Mas Kus gimana? Ya intinya banyak pesan-pesan moral ya, pesan-pesan batin yang tidak tersampaikan. Terutama kepuasan ya, kepuasan kita dalam berkomunikasi ya. Beda ya. Sesama makhluk sosial itu ada kepuasan moral dan batin tuh yang tidak tersampaikan, itu aja sih. Tapi intinya bisa berkomunikasi Bisa kan, iya, cuman tetap aja nggak ada kepuasannya, itu kurang gitu. Yang pertama itu, yang kedua mengurangi bahasa ininya, etika ya, etikanya itu kurang ya. Etika ketimuran mas. Kalau barat gimana? Kalau timur kan istilahnya kita mesti deket, Iya. bersentuhan tuh bagus. Kalau ke barat-baratan ya memang modelnya seperti itu, komunikasinya nggak terlalu prinsip dengan etika. Ini etika ketimuran berarti. Kalau untuk etika itu sebenarnya bukan masalah timur atau barat ya. Oh gitu. Saya agak jauh. Saya mau ngambil contoh ya, melenceng sedikit nggak apa-apa ya. Jadi begini, menurut bahasa ilmu benar ya, atau ilmu yang lain lah, atau yang namanya benar itu kan yang pertama absolut, hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terus ada benar yang disebut kata falsafah atau filosofi. Terus yang kedua benar secara umum, nilai-nilai sosial masyarakat. Nah, sekarang saya mau tanya nih, secara benar yang sebenarnya matahari itu terbit dari timur atau dari barat? Jangan tanya kayak gitu ke saya mas, ini kan pertanyaan yang iya, ini kan secara umum aja lah. Nah kalau saya ya terbitnya dari timur. Dari timur ya. Padahal itu kan secara umum ya. Secara ilmu ya Pak. Secara ilmiah, benar menurut ilmiah itu kan matahari diam, bumi yang berputar. Ada juga secara falsafah atau filosofi ya, suatu saat matahari akan terbit dari barat. Nah, sekarang pun sudah terbit dari barat. Artinya pemahaman yang sekarang ini disampaikan perlu ditelisik lagi ya, terbit dari timur gitu kan. Padahal yang bergerak bukan. bumi. Itu kan secara ilmu kan, secara ilmiah kan begitu. Iya. Nah, secara filosofi ya kan, matahari sekarang sudah terbit dari barat kan begitu. Apa maksudnya ya, tadi yang disebut yang baru saja kita omongin, etika ya, atau yang Bapak tadi sebut etika ketimuran. Sekarang budaya saja kita sudah kebanyakan nih, bisa dikatakan hampir 100% orang timur itu budayanya sudah ke barat-baratan. Nah, itu yang disebut matahari sudah terbit dari barat. Iya, kalau halo, iya kan Pak? Terus istilahnya good morning atau halo aja mas, itu udah umum. Oke, kita kembali ke pokok ya. Itu yang kebenaran. Gimana? Nyampe mana tadi soal ke? Jadi menurut mas ini etika itu kan sifatnya bukan hanya etika timur. Saya bicara etika timur itu kan Indonesia misalnya. Tapi Mas Kus bilang etika ini ada nilai-nilai kebenaran dari Allah, kemudian dari para filosof, kemudian juga dari publik atau masyarakat umum, dan secara ilmiah ya kan? Secara ilmuwan begitu. Jadi dengan adanya teknologi digital ya, itu bukan hanya orang timur saja, di semua belahan dunia itu pasti punya yang namanya adab, etika atau sopan santun ya. Dengan adanya itu semuanya tergerus gitu. Oh, tergerus ya. Semuanya tergerus. Seluruh dunia ini tatanannya berubah semua.
barat timur semua sama. Iya, semua sama. Jadi tidak ada yang ke timur-timuran atau ke barat-baratan, tidak. Itu hanya bahasa filosofi atau bahasa falsafah aja. Iya, 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 iya. Mohon maaf Mas, kalau saya kan berpikirnya masih lokal. Nah, berarti ketergerusan itu berlangsung secara universal ya Mas? Universal. Dan itu bisa dikatakan bersamaan ya, atau bahasa ininya apa ya? Sekaligus bareng lah, karena memang tata kehidupan manusia sekarang itu memang harus berubah mengikuti dengan peradaban zaman ya. Jadi manusia itu memang harus berubah dan harus hijrah kan begitu. Cuman ada hijrahnya seseorang, perubahan seseorang yang tidak meninggalkan norma-norma yang sudah ada, itu banyak. Ada juga yang harus semuanya berubah 100% atau 180 derajat. Artinya juga bahwa era digitalisasi ini secara tatanan etika sudah menggerus nilai-nilai yang masa lalu Mas. Iya. Begitu ya. Karena yang namanya budaya atau sopan santun atau etika atau yang lain-lainnya gitu, apalah namanya itu banyak. Itu saya yakin semua bangsa yang ada di belahan dunia ini memiliki budaya atau etika. Iya. Ya. Jadi ini sedikit memperjelas apa pemikiran saya soal adanya penggerusan nilai budaya atas lahirnya teknologi digital. Iya, benar sekali. Mas, teknologi digital itu kan selalu, semua apapun teknologi pasti ada muaranya tau Mas? Pasti, ya, pasti ada. Ini bahasa umum saya ini kan gini, adanya satelit, ya kan Mas? Adanya ini bukan hal yang umum, adanya satu sumber informasi yang cukup kuat di dunia ini yang disebut sama orang bilang kalau orang kita Mbah Google. Mbah Google ya. Itu kan mau tanya harga cabe, Google. Mau tanya nyari barang murah, apa Mbah Google ya kan Mas? Itu saya rasa Gimana? itu yang disebut Mbah Google itu dia punya nama, cuman malu ya. Bahasa kerennya itu dia tidak mau menampakkan diri, jadi cukup memberi namanya Mbah Google aja. Gitu ya. Pada dasar pokoknya sih beliau seorang individu yang luar biasa, makanya bisa menciptakan suatu alat teknologi mutakhir yang disebut apa ini digital ya. Digital. Dan tidak menutup kemungkinan beliau itu dulunya adalah seorang leluhur yang punya power, yang memiliki apa namanya pengaruh besar di dunia ini. Nah itu kan, mohon maaf Mas, ini kan udah masuk ke era digital, terus semua serba cepet, instan gitu. Dan memang banyak orang bilang bahwa komunikasi dengan media seperti, kalau orang bilang media sosial itu dalam tanda kutip penuh kepalsuan. Itu Iya. gimana menurut ini? Nggak substansi. Itu memang real itu. Itu real, nyata itu. Bisa dikatakan media ini bisa dijadikan sebagai alat atau wadah atau tempat bagi individu ya, personal ataupun banyak orang, tempat untuk menyimpan segala sesuatu, tempat untuk membuka segala sesuatu yang intinya entah baik buruk tuh ada semua di sini. Iya, saya kalau lagi ada foto gambar bagus makanan Mas, saya angkat Mas, saya taruh di media sosial. Orang-orang taunya saya di restoran Mas. Padahal saya lagi di apa tempat kerja gitu kan. Atau ada lagi Mas, aplikasi yang bikin saya jadi kayak artis Mas. Oh, jadi keren Mas. Nah, itu bikin orang-orang yang melihat saya jadi keren gitu. Nah, ini kan dalam tanda kutip adalah bagian kepalsuan itu. Iya. Jadi kepalsuan itu kan tipu daya Mas. Tipu daya, ya benar. Tipu daya itu akhirnya narasi berpikir kita itu dibuat tidak logis kan? Iya. Betul ya? Ya artinya gini Mas, buat tidak logis ketika ngelihat, ini ganteng loh,
akhirnya kita seneng atau apa misalnya kan gitu kan Mas. Buat modus akhirnya Iya, kan. buat modus tipu daya. Mm. Oke, ini adalah pembicaraan singkat saja buat teman-teman semua bersama Mas Kus. Ya, dia modelnya begini kalau ngobrol kalem-kalem gini, nggak bisa saya ajak bercanda. Tapi ya intinya pesan-pesan yang disampaikan beliau mudah-mudahan menjadi satu kasanah pemikiran kita bahwa relasi antara kehidupan sekarang ini tidak akan lepas dari relasi kehidupan masa lalu. Iya. Pasti akan terulang dan terulang lagi. Terjadinya era digitalisasi sekarang ini jelas tidak lepas dari kejadian masa lalu. Masa lalu sudah memberi gambaran begitu. Kemudian era digitalisasi sekarang ini masuk pada ranah-ranah yang tadi terakhir saya sampaikan penuh tipu daya. Oleh karena itu, apakah ada pesan-pesan dari Mas Kus untuk mengakhiri obrolan kita malam ini terkait dengan digitalisasi dan tipu daya? Ya intinya seharusnya kita ini yang hidup di zaman serba era digital ya. Ya kita harus pandai-pandai memanfaatkan kondisi lah ya. Jadi kita dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala atau Sang Maha Pencipta. Di fasilitas yang sekarang tuh lebih mudah, otomatis membuat langkah manusia itu untuk bergerak, untuk berusaha, untuk berkembang itu lebih mudah kalau disikapi ya kan, dijalani penuh dengan kebijak atau kearifan tadi. Kita harus lebih arif ya. Tidak terbawa pada kondisi gitu. Dan memanfaatkan digital itu sebagai hal-hal yang positif aja gitu. Siap. Baik, sobat semua, pembicaraan singkat kali ini dengan Mas Kus semoga menjadi kasanah pemikiran sobat semua. Mudah-mudahan ada sekelumit saja yang bermanfaat. Saya akhiri dengan wawirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.